Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang pengalamanku subtema 1, pengalaman di rumah, pembelajaran 2. Langsung saja ya. Pengalaman di rumah dan di sekolah sesuai dengan sila Pancasila. Pengalaman di rumah yang sesuai dengan sila Pancasila. Sebelum kita masuk ke pengalaman, kita harus mengetahui sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama adalah sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila yang ini dilambangkan dengan bintang. Terus sila pengalaman yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Sila yang sesuai dengan sila pertama adalah ayah memimpin berdoa sebelum makan. Yang kedua, adik dan kakak bersyukur kepada Tuhan setelah makan. Kemudian, pengalaman di sekolah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang pertama adalah siswa berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang kedua, siswa mengucapkan salam kepada guru. Itulah contoh pengalaman sila pertama di rumah maupun di sekolah. Yang kedua adalah sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini dilambangkan dengan rantai. Pengalaman rumah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang pertama adalah anak patuh dan hormat kepada orang tua. Yang kedua, anak meminta izin kepada orang tua ketika akan berangkat sekolah. Itu adalah pengalaman di rumah. Sedangkan pengalaman di sekolah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, yang pertama adalah siswa patuh dan hormat kepada guru. Yang kedua, anak meminta izin kepada guru untuk menjawab pertanyaan. Itulah pengalaman di sekolah dan di rumah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sekarang kita lanjut ke sila yang ketiga. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan pohon beringin. Pengalamannya sesuai dengan sila ketiga di rumah adalah kakak membuat sarapan bersama ayah, ibu, dan adik. Contoh yang kedua adalah kakak dan ayah bekerja sama dengan rukun mencuci mobil. Itu adalah contoh pengalaman rumah. Sementara pengalaman di sekolah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah melaksanakan tugas piket secara bersama-sama. Yang kedua, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Itu contoh pengalaman di sekolah sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Berikutnya yaitu sila yang keempat. Sila yang keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Pengalamannya sesuai dengan sila yang keempat adalah ayah, ibu, kakak, dan adik sedang berkumpul untuk rencana liburan pada hari Minggu. Sementara contoh yang kedua, adik bilang kalau liburan pada hari Minggu ingin pergi ke pantai. Itu adalah pengalaman di rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kemudian pengalaman di sekolah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Contohnya adalah siswa kelas 2 memilih ketua kelas dengan cara bermusyawarah. Ini contoh yang kedua adalah semua siswa harus menerima siswa yang telah terpilih menjadi ketua kelas. Itu adalah contoh pengalaman di sekolah dan di rumah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kemudian sila yang terakhir atau sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Pengalaman yang di rumah yang sesuai dengan sila yang kelima adalah, contohnya yang pertama, kakak, adik, dan adik mendapatkan kasih sayang yang sama dari orang tua. Yang kedua, ibu membagikan kue kepada kakak dan adik sama besar. Itu adalah contoh pengalaman sila kelima di rumah. Sedangkan pengalaman di sekolah yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah, yang pertama, bersikap adil kepada semua teman di sekolah. Yang kedua, tidak bersikap sombong kepada teman di sekolah. Ini adalah contoh pengalaman di sekolah yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Berikutnya kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Beni bersyukur karena guci tidak pecah. Beni meminta maaf kepada ayahnya. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang dilakukan setelah itu? Apakah kamu pernah meminta maaf? Lah, cobalah kalau memang kamu pernah melakukan kesalahan, pastikan kamu meminta maaf dengan sopan. Perhatikan percakapan antara ayah dan Beni. Beni, ayah. Beni meminta maaf. Ayah, meminta maaf tentang apa? Beni, karena Beni kurang hati-hati. Oh iya nak, ayah maafkan. Beni lain kali harus hati-hati ya. Beni, iya ayah. Ayah, ayo main kuda-kudaan lagi. Ini ayah, aku ingin menjadi anak kuda lagi. Ayah, baiklah jagoanku. Lah itulah percakapan antara ayah dan Beni tentang meminta maaf. Masih ingatkah kalian tentang kalimat minta maaf? Kalau ada yang lupa, perhatikan kalimat minta maaf berikut. Aura, maaf ya, aku datang terlambat. Tadi ada nenek-nenek yang perlu bantuan untuk menyeberang jalan, kata Zafran. Nah, itu adalah kalimat minta maaf. Ayo kita bahas kalimat minta maaf berikut ini. Kita bahas satu persatu. Dari kalimat minta maaf itu, siapa yang meminta maaf? Ya, yang meminta maaf adalah Zafran. Zafran meminta maaf kepada siapa? Zafran meminta maaf kepada Aura. Mengapa Zafran meminta maaf? Karena Zafran datang terlambat. Jadi kesimpulannya adalah kalimat minta maaf tersebut maknanya adalah Zafran meminta maaf kepada Aura karena datang terlambat. Tidak mengerti? Coba perhatikan kalimat minta maaf yang kedua. Di sini ada kalimat minta maaf. Ibu, aku minta maaf tidak sengaja memecahkan gelas ini, kata Indri. Ya. Yuk kita bahas satu persatu. Siapa yang meminta maaf? Yang meminta maaf adalah Indri. Indri meminta maaf kepada siapa? Indri meminta maaf kepada ibu. Mengapa Indri meminta maaf? Karena Indri tidak sengaja memecahkan gelas. Nah, jadi kesimpulannya, kalimat minta maaf tersebut maknanya adalah Indri meminta maaf kepada ibu karena tidak sengaja memecahkan gelas. Bagaimana anak-anak? Apa bisa dipahami penjelasannya sedikit? Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai di sini penjelasan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.